Tidak berselang lama setelah tsunami di daratan, ternyata terjadi banjir bandang di Takengon. Lalu kita akan lari kemana? Nah, anehnya, ada orang-orang saat diberikan contoh, justru contoh itu yang didebat, contoh itu yang digugat. Ini orang yang kehilangan substansi. Kita berikan contoh untuk mendekatkan pemahaman, bukan meributkan pada perkara contoh. Wala syakka annal juzura idza khuli'at au ta'annafat fasadatis syajaratu. Dan tidak diragukan lagi bahwa akar-akar ini bila dicabut ataupun dia mengering, maka rusaklah pohon. Wa yabisat, dan keringlah pohon. Akar tanaman itu masuk ke dalam tanah, dia mencari nutrisi untuk pohon, dia serap air dari dalam tanah. Bila pohon itu membutuhkan air, dia cari nutrisi. Bila pohon tersebut tidak membutuhkan air, karena tidak semua pohon bergantung hidup dari air. Kalaupun ada, maka hanya dalam persentase yang sedikit saja, sehingga ada pohon-pohon yang bisa bertahan hidup di tengah padang pasir seperti kaktus. Dan luar biasanya dalam kaktus itu terdapat banyak cairan, pohon kaktus, padahal dia hidup di tengah padang pasir, nggak ada yang menyiram. Kalaupun disiram oleh Allah Ta'ala dalam setahun hanya 2 kali saja, dalam perubahan musim, dari musim panas ke musim dingin, atau dari musim dingin ke musim panas. Tapi ternyata kaktus bisa bertahan hidup, banyak cairan di dalamnya. Karena cairan di tengah padang pasir itu menjadi spesies langka, maka dilindungilah cairan itu dengan duri yang luar biasa sekali. Ada hikmah semua pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yabqa laha wujudun, kalau sudah kering maka tidak ada lagi kehidupan pada tanaman. Di daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, Allah berikan pohon yang menyerap cairan, yang cairan itu disimpan, ditahan, dan memperkokoh postur tanah yang ada di daerah tersebut agar tidak terjadi longsoran. Nah, tapi karena manusia serakah, maka pohon-pohon ini ditebang. Dampaknya kita kenallah sekarang dengan banjir bandang. Dunia ini sudah hidup dalam jumlah miliaran tahun angkanya, tetapi kita baru mengenal banjir bandang itu dalam 20 tahun terakhir. Makanya tidak lagi merasa aman orang-orang yang tinggal di tengah gunung dari banjir, ketika dulu banjir menjadi langganan orang-orang yang tinggal di hulu sungai. Saat dulu terjadi tsunami, mungkin ada ungkapan-ungkapan dari saudara kita yang di jalur tengah Aceh, Gayo dan Alas, ya, untung kamu tinggal di tengah hutan, katanya. Tidak berselang lama setelah tsunami di daratan, ternyata terjadi banjir bandang di Takengon. Lalu kita akan lari kemana? Nah, anehnya, yang merasakan dampak banjir tersebut warga yang tinggal di sekitarnya, seperti di Tangsi, di Gempang. Namun luar biasanya yang merusak tanaman sekitar juga warga sekitar. Mereka yang tebang tanaman-tanaman besar tersebut, yang selama ini menjadi penopang hidup, yang selama ini menjadi penahan dari guyuran air hujan, ternyata mereka sendiri yang menebang hanya karena berharap rupiah dari cukong-cukong yang membayar mereka. Kita dapatkan beberapa rupiah dan kita korbankan miliaran rupiah. Itu sama nilai kerugiannya seperti orang yang mencuri besi jembatan. Dia menjual baut jembatan tersebut dengan harga 15.000 per kilo. Maka dibongkarlah baut jembatan satu demi satu. Dia lupa bahwa harga membangun jembatan tersebut tidak dihitung per kilo. Maka kerusakan logika berpikir inilah yang tidak ditanamkan. Makanya dalam Islam Nabi buat contoh, tidak boleh orang-orang yang kehidupannya sudah mapan membiarkan orang-orang yang di bawah ini terlunta-lunta, karena bila terus dibiarkan mereka akan mencari jalannya sendiri. Jadi dibuat contoh oleh Nabi, masalul qaimi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahammu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Perumpamaan orang-orang yang menjalankan aturan-aturan Allah
dan orang-orang yang terjerumus di dalam pelanggaran aturan tersebut seperti suatu kaum yang mereka diundi naik ke atas sebuah kapal. Sebahagian mereka dapat jatah di atas, sebahagian mereka dapat jatah di bawah. Ini kapal di masa Rasulullah, hanya 2 dek, atas dan bawah. Bukan kapal sekarang yang sampai 7 lantai itu. Nah, kapal sederhana di masa lalu. Mungkin ya seperti kapal pengungsi dari Rohingya. Bayangkan, ada yang dapat di bawah, ada yang dapat di atas. Kelebihan yang di bawah selamat dari sengatan matahari. Kelebihan yang di atas, mereka mendapatkan akses pertama kali ketika membutuhkan air. Perlu air untuk mandi, untuk bersuci, untuk air minum ketika turun hujan, yang di atas pertama kali. Maka yang di bawah, setiap kali mereka membutuhkan air, mereka naik ke atas. Hai Nabi taboh dah, Nabi taboh gayung. Orang yang di atas ini setiap kali yang di bawah naik minta air, merasa kenyamanan mereka terganggu. Sedang tidur tiba-tiba diminta air, sedang berbicara diminta air. Karena sikap gusar dari orang yang di atas sering diganggu, maka yang di bawah ini ketika naik ke atas ngomel, "Lau kharaqna min nasibina syai'an kaila nu'dzi man fawqana." Kalaulah kami yang di bawah itu melubangi sedikit jatah kami agar tidak mengganggu yang di atas. Dipublikasi dulu sebelum dikorek. "Lau kharaqna min nasibina syai'an kaila nu'dzi man fawqana." Kalaulah kami mau mengorek sedikit saja rongga di dinding kapal di bawah itu, agar kami tidak perlu lagi mengganggu orang yang di atas ketika membutuhkan air. Apa kata Nabi? "Lau tarakuhu wa ma aradu halaku wa halaku jami'an." Kalau orang yang mapan di atas ini membiarkan mereka dengan segala keinginannya, alah saya baik perkaranya ibu juga roh, halaku, maka yang di bawah celaka, wa halaku jami'an, yang di atas pun celaka. Kapal tenggelam, saat kapal tenggelam bukan hanya yang di bawah yang mati, yang di atas juga ikut. Tapi kalau mereka tahan keinginan orang yang di bawah, nggak apa-apa, jangan Pak, jangan dikorek yang di bawah. Kalau Bapak inginkan air, minta saja pada kami, walaupun kami terganggu, itu lebih bagus daripada Anda korek kapal. Najau wa najau jami'an, yang di bawah selamat, yang di atas juga ikut selamat. Maka sekarang kita sudah sampai pada perumpamaan yang Nabi buat ini. Banyak orang-orang yang barangkali secara ilmu sudah mapan, membiarkan orang bodoh tetap dalam kebodohan. Ada orang yang secara ekonomi sudah mapan, membiarkan orang miskin tetap dalam kemiskinan. Ada orang yang secara materi hidup ini sudah mapan, membiarkan orang yang melarat tetap dalam kemelaratan. Pertanyaannya, apakah dengan melaratnya orang melarat tidak menimpakan masalah pada orang-orang yang sudah mapan? Tidak. Maka ketika orang yang bodoh dibiarkan dalam kebodohan, dimanfaatkan dalam agenda-agenda politik, ketika salah pilihan politik, maka yang merasakan dampak berikut dengan orang-orang yang alim diantaranya, yang pandai. Ketika orang kaya merasa nyaman saja, orang yang miskin dibiarkan terpapar kepada kemiskinan dan kemelaratan, mereka buat kriminalitas yang dirampok orang-orang kaya. Oh, saya sudah belajar bela diri. Kalau bukan kita, kena keluarga, istri, anak-anak, kerabat, dan handai tolan. Tetap itu akan berdampak. Ketika sekarang ini berkembang kemaksiatan dalam model-model yang lebih canggih. Untuk perjudian, kalau dulu ada SD-SB, sumbangan dermawan sosial berhadiah, namanya bagus sekali, SD-SB, sumbangan dermawan sosial berhadiah. Ternyata ujung-ujungnya namanya adalah buntut, ekor. Kemudian kita kenal dengan togel, toto gelap, kemudian bentuk-bentuk perjudian yang lain. Semakin lama semakin disamarkan. Akhir-akhir ini nama perjudian itu lebih canggih lagi, chips namanya. Saya begitu mendengar chip saat pertama kali ditanyakan oleh kawan-kawan, langsung ingat film-film serial tahun 80-an dulu. Chips, Californian Highway Patrol, patroli jalan raya di California. Chip, rupanya chip itu menjadi sebuah alat perjudian, dan itu merambah sampai ke desa-desa. Disebabkan karena akses internet sudah sampai ke kampung-kampung. Karena tidak diberikan pemahaman lebih dahulu tentang internet ini, tentang kecanggihan dan tentang bahaya dan dampaknya, akhirnya orang hanya merasakan internet itu sebatas permainan. Ternyata itu berdampak secara nyata di dunia yang nyata pula. Beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi, sekitar 2-3 tahun yang lalu, di daerah Aceh Utara
ada seorang anak muda meninggal dunia di pedalaman Aceh Utara. Dia tidak pernah kemana-mana, jangankan ke Medan, mungkin Luk Semawe pun nggak pernah dijangkau. Tiba-tiba saat meninggal, beberapa waktu kemudian datang orang-orang dari Sumatera Utara untuk menagih utang yang nominalnya itu sudah mendekati 50 juta rupiah. Kaget orang tua dan keluarganya. Bagaimana mungkin anak saya punya utang di Medan sedangkan dia ke Luk Semawe saya nggak pernah. Maka ditunjukkanlah bukti-bukti transaksi secara elektronik yang dilakukan lewat jaringan internet. Anak-anak kita menduga permainan di internet itu asal-asalan saja. Ketika diminta data identitas nomor induk kependudukan diberikan, ketika diminta identitas nomor kartu keluarga diberikan, dan itu dijadikan sebagai sebuah dokumen untuk dicatat. Maka terjadilah transaksi tersebut ditagih sebagai utang. Maka pertanyaannya, dulu saat kita datang ke bank untuk mengajukan kredit, mengajukan utang, itu semua diminta dalam bentuk fisik, diminta fotokopi KTP, diminta fotokopi KK, diminta semua, terbentuklah agunan. Pertanyaannya, coba buka internet sekarang, bagaimana mungkin ada orang dari Jakarta, dari luar negeri menawarkan kredit tanpa agunan? Di mana dia tahu alamat kita dan bagaimana cara menagihnya? Jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah kredit tanpa agunan. Di HP kita itu hampir setiap hari masuk. Anda membutuhkan uang tunai, hubungi koperasi pulang, koperasi pulin. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu nomor kontak kita? Saya di chat ke saya diketahui hampir setiap hari. Kalau saya kumpulkan nomor kontaknya itu sudah ratusan. Kalau saya mau ambil utang itu sudah kaya raya. Bayangkan, ditawarkan kredit, kita dia tidak tahu, di mana posisi kita dia tidak tahu, tapi dia berani memberikan kredit. Syaratnya hanya melaporkan tentang identitas kependudukan kita. Pertanyaannya, apakah masyarakat kita paham tentang transaksi-transaksi seperti ini? Dan pemerintah tidak memberikan proteksi sama sekali terhadap identitas kependudukan. Kita selalu datang ke bank, saya bahkan sekedar ngeprint saja, mencetak saja rekening istri, itu harus istri yang datang, padahal uang istri uang saya juga. Tapi saya harus berdebat dengan pihak bank. Ada promo saya tunjukkan lagi buku nikahnya, tetap nggak boleh Pak, ini kerahasiaan bank. Saking rahasianya bank, bahkan buku rekening istri tidak boleh dicetak kalau bukan istri yang datang. Tapi tiba-tiba data kependudukan kita ini vulgar diterima oleh pihak lain, mereka tahu siapa kita. Makan cilet-cilet kan? Itu sama seperti cilet-ciletnya kita jaga jarak dalam masjid, tapi nanti waktu duduk kumpul-kumpul lagi. Ya, cilet-cilet juga itu. Ya, tapi karena memang protokol kita terpaksa betul. Gimana begitu mah? Maka banyak publikasi. Bahkan orang-orang yang sama ketika sholat jaga jarak, tapi waktu putus sudah rapat-rapat. Ya, begitu juga. Saat kita cetak buku ini harus pemilik rekening yang cetak. Walaupun nanti setelah dicetak diperlihatkan lagi ke kita, tapi data kita itu dipublikasi, dijual ke siapapun. Maka nauzubillah, permainan tentang data tersebut dalam bentuk game, sampai dulu ada game-game tersebut yang merekam bentuk geografis, bahkan detil rinci tentang rumah kita. Maka dulu saya tidak paham kenapa ketika berada di instansi militer itu ditulis di gerbangnya, itu ditulis di pagar-pagarnya itu tidak boleh ambil foto. Kenapa tidak boleh ambil foto? Saya tidak paham. Sampai akhirnya baru kita tahu, ternyata setiap kali mengambil foto itu akan keluar koordinatnya. Kita berdiri berfoto, kemudian kita unggah di media sosial, lalu mereka tahu koordinatnya ada di sini. Kecuali kita matikan koordinat tersebut. Instansi militer, fasilitas militer itu tempat yang sangat rahasia. Orang akan menjaga kerahasiaannya itu sedetil mungkin. Tiba-tiba kita datang foto, kita publikasi. Nah, nanti ada petugas-petugas militer, tentara, polisi, TNI yang ikut main game tersebut, yang virtual reality, dia berjalan, maka digambarkanlah geografis bentuk instalasi militer tersebut, lewat mana masuk, lewat mana keluar, dan itu menjadi data bagi orang lain untuk mengetahui kelemahan kita. Alhamdulillah. Maka hari ini yang rahasia dipublikasi, yang terpublikasi dirahasiakan. Maka nauzubillah, ada hal-hal yang terbalik di alam kita sekarang ini. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia
akhirat. Ile tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.